Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Prapitasari. Saya mahasiswa PPG Biologi dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai best practice yang telah saya buat dengan menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Berikut adalah flipbook best practice yang telah saya buat. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai lokasi tempat saya mengajar, yaitu adalah di SMA IT Thorik bin Ziyad, Kabupaten Bekasi. Lingkup pendidikan yaitu sekolah menengah atas. Tujuan yang ingin saya capai adalah meningkatkan motivasi dan minat hasil belajar peserta didik melalui penerapan model pembelajaran problem-based learning pada materi sistem peredaran darah dengan menggunakan metode praktikum uji golongan darah. Pada aksi kedua, saya ingin meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik melalui penerapan model pembelajaran project-based learning diintegrasikan dengan media Canva serta tim games turnamen sebagai pembelajaran inovatif pada materi jamur. Penulis, saya sendiri, tanggal 18 Januari 2023. Untuk situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah mengapa praktik ini perlu untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Masalah dalam proses pembelajaran selama ini yaitu adalah rendahnya hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran biologi dikarenakan pendidik belum menggunakan metode dan media pembelajaran yang sesuai. Yang kedua yaitu adalah model pembelajaran kurang bervariasi dikarenakan pendidik belum menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Ketiga, minat belajar peserta didik yang masih rendah dikarenakan pembelajaran yang monoton dan kurang variatif. Yang keempat, proses pembelajaran belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dikarenakan pendidik belum menggunakan media pembelajaran yang tepat. Maka best practice ini perlu dibagikan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran yang saya alami. Selain itu, untuk memotivasi saya dalam menciptakan pembelajaran yang inovatif, menyenangkan, dan bermakna. Praktik ini juga dapat dijadikan referensi bagi rekan-rekan pendidik yang mengalami kesulitan yang sama sehingga memberi dampak atau perubahan dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini yaitu sebagai pendidik tentunya kita dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada proses belajar di kelas, mencari solusi dari permasalahan tersebut, setelah itu memilih model pembelajaran yang inovatif yang sesuai dengan materi pembelajaran. Kita juga bertanggung jawab untuk melaksanakan metode dan model pembelajaran yang inovatif tersebut di sekolah tempat saya bertugas. Apa yang menjadi tantangan? Yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuannya yaitu adalah membutuhkan persiapan yang matang, keterbatasan perangkat yang dimiliki, penyesuaian jam mengajar pendidik mapel lain dengan jadwal PPL yang akan dilaksanakan, membutuhkan bantuan rekan sejawat dalam perekaman video, padatnya agenda sekolah, dan bertepatan waktu libur semester, durasi pembelajaran yang lebih lama, dan diperlukan kreativitas pendidik untuk mengubah pembelajaran menjadi menyenangkan. Untuk meminimalkan tantangan tersebut, pendidik melakukan yaitu memanfaatkan peralatan yang tersedia di sekolah dengan semaksimal mungkin, mencari rekan sejawat yang memiliki waktu kosong dalam mengajar, juga menyesuaikan waktu perekaman PPL yang tidak berbarengan dengan agenda sekolah. Pendidik mencari ide dan diskusi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran lebih menyenangkan dan interaktif. Adapun pihak yang terlibat dalam pembelajaran ini yaitu adalah Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Hamdan ST yang telah memberikan izin dan ikut memantau dalam pelaksanaan PPL. Rekan pendidik yaitu Ibu Siska Yuhanitasari dan siswa sebagai juru kamera dan membantu mempersiapkan kelas. Dosen pengampu Bapak Irwandi Ansori dan guru pamong Ibu Etni Darwita sebagai pembimbing mengevaluasi kegiatan PPL. Yang keempat tentunya adalah peserta didik sebagai subjek dalam kegiatan pembelajaran, rekan pendidik yang mendukung terlaksananya kegiatan ini.
Aksi yang saya lakukan adalah untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi, maka dilakukan aksi yang pertama, yaitu dengan langkah-langkah menentukan model pembelajaran, problem based learning, kemudian menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP, LKPD, media, assessment, dan bahan ajar. Penentuan jadwal aksi PPL 1, mengecek link Zoom meeting. Aksi PPL 1 dilaksanakan pada hari Selasa 13 Desember 2022 mulai pukul 8.10 sampai 10.15 waktu Indonesia Barat. Melibatkan rekan sejawat pendidik, kemudian membagikan kelompok, mempersiapkan fasilitas, dan lainnya. Strategi yang digunakan adalah mengaplikasikan model pembelajaran problem based learning pada kelas 11 MIPA 2. Proses pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan yaitu ada kegiatan pendahuluan, yaitu dimulainya salam, cek kehadiran, yel-yel biologi, kemudian memberikan persepsi tentang komponen darah, tujuan pembelajaran, dan langkah-langkah pembelajaran. Pada kegiatan inti yaitu model problem based learning dengan pendekatan TPEC melalui metode praktikum, diskusi, studi literatur, dan presentasi. Yang itu langkah-langkahnya adalah orientasi peserta didik pada masalah yang dimana pendidik menayangkan video tentang kasus kesalahan transfusi di suatu daerah. Peserta didik mengamati tayangan video serta menyimak penjelasan pendidik. Yang kedua adalah mengorganisasikan peserta didik. Pendidik membagi kelompok peserta didik secara heterogen lalu diberikan LKPD, lalu mendemonstrasikan alat dan bahan praktikum uji golongan darah. Yang ketiga yaitu membimbing pendidikan individu maupun kelompok. Peserta didik melakukan praktikum uji golongan darah, diskusi per kelompok, yaitu peserta didik dapat mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari berbagai literatur. Lalu, sumber daya dan materi yang diperlukan adalah tentunya sarana dan prasarana di sekolah, aplikasi pembelajaran seperti media Canva, Kahoot, dan sebagainya. Pada aksi 2 yaitu adalah menentukan model pembelajaran, project based learning, menyusun perangkat pembelajaran, hampir sama dengan PPL 1, dengan aksi 1, yaitu kalau ini dengan menggunakan project based learning. Prosesnya terdiri dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti. Kegiatan intinya yaitu diawali dengan pertanyaan mendasar, kita beri dengan video, kemudian siswa mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah menyaksikan video. Yang kedua adalah mendesain perencanaan proyek, di mana di sini sebelum perencanaan untuk permasalahan itu saya menggunakan slido.com, di mana siswa bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Yaitu yang kedua adalah mendesain perencanaan proyek, di mana siswa dibagi dalam 5 kelompok merancang proyek yang akan dibuat, yaitu berupa poster ilmiah. Yang ketiga adalah menyusun jadwal, kesepakatan kepada kelompok. Yang keempat, guru pendidik memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Peserta didik melakukan pembuatan poster ilmiah secara berkelompok, mencatat setiap tahapan, mendiskusikan, dan lain-lain. Ini adalah berupa produk poster ilmiah yang telah dibuat dari tiap kelompok. Masing-masing setiap kelompok membuat poster ilmiah mengenai jamur berupa dan juga peranannya. Ada yang Rhizopus oryzae, Aspergillus wenti, kemudian ada yang merugikan juga yaitu Tinea versicolor, juga ada yang menguntungkan jamur kuping dan Deuteromycota yaitu penyebab penyakit kaki atlet. Tahapan yang lain adalah menguji hasil, di mana setiap kelompok diberikan kesempatan untuk menyajikan hasil diskusi. Kemudian setelah presentasi semuanya dilakukan evaluasi pengalaman belajar, di mana pendidik bersama siswa bersama peserta didik mengevaluasi ya kelebihan dan kekurangan dalam menyajikan hasil. Lalu kegiatan penutup menyimpulkan tes akhir dengan aplikasi Kahoot dan memberikan apresiasi, lalu melakukan refleksi, doa, dan salam. Apa yang dilakukan pasca pelaksanaan aksi yaitu melakukan editing, refleksi, dan evaluasi. Kemudian untuk refleksi hasil dan dampak, bagaimanakah dampak dari aksi tersebut? Dampak dari hasil pelaksanaan pembelajaran setelah melaksanakan aksi 1, 2, dan menggunakan model pembelajaran PBL dan PJBL dengan pendekatan TPEC, dampaknya yaitu peserta didik mengalami perubahan cara belajar. Hampir semua aktif dan terlibat penuh dan menjadi pembelajaran sebagai student center. Siswa bersemangat, senang, dan antusias dalam pembelajaran. Terlihat juga dengan keaktifan peserta didik dalam berkelompok. Berdiskusi juga tanya jawab menunjukkan bahwa adanya motivasi peserta didik yang bagus dalam pembelajaran.
Yang menjadi faktor keberhasilan adalah yaitu model pembelajaran PBL dan PJBL dengan TIPEK. Nah, masalah yang disajikan cukup relevan, ya, yaitu konseptual, kemudian pembelajaran secara berkelompok, ketersediaan alat belajar digital berupa tablet yang memudahkan siswa, serta kesiapan guru dengan perancangan dan desain. Faktor ketidakberhasilannya adalah diantara terdapat siswa yang memang cenderung pendiam, terkendala dalam bekerja sama dengan temannya sehingga sulit untuk mengungkapkan pendapat. Untuk mengatasi hal tersebut, pendidik memberikan stimulus atau komunikasi dahulu kepada peserta didik tersebut, terus memotivasi peserta didik untuk dapat bekerja sama dengan kelompoknya. Respon orang lain terhadap aksi yang saya lakukan adalah berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah maupun teman sejawat, beliau sangat memberikan apresiasi terhadap aksi yang dilakukan karena berdampak positif dalam menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan menyenangkan, memberikan pengalaman baik bagi teman-teman pendidik dalam menerapkan model dan metode pembelajaran, memberikan pembelajaran dengan media yang menarik bagi anak-anak sehingga proses dan hasil dapat sesuai dengan harapan menjadi pembelajaran yang bermakna dengan mengintegrasikan pembelajaran menggunakan teknologi. Pembelajaran dari keseluruhan proses, melihat beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menerapkan model pembelajaran inovatif dalam kegiatan pembelajaran dapat membantu meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan di kelas. Pendidik mendapatkan pembelajaran agar terus berupaya melakukan perubahan sesuai dengan zamannya, yaitu menerapkan model pembelajaran yang lebih bervariasi dengan menggunakan teknologi. Pendidik terus bersemangat meningkatkan kualitas diri sebagai pendidik yang kreatif, inovatif, dan efektif. Itulah cerita baik dari saya, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Untuk informasi detailnya, rekan-rekan semua bisa men-scan barcode berikut mengenai best practice yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.